Puji Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman. Halo Nikita. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Teman-teman sudah siap mau ibadah? Siap dong Nikita. Mari kita angkat satu pujian. Hari Hari ini ini kurasa kurasa bahagia. Iya. Coba Kakak Sherly, tadi Iya. Nikita udah kasih salam-salam. Kira-kira udah pada bangun gak ya anak-anak sekolah minggu? Pada bangun belum ya? Gimana? Kayaknya udah deh. Kalau Nikita menurutnya udah bangun gak teman-temannya? Udah. Udah. Oh. Atau masih ada yang tidur kan? Gak ada. Oh enggak ada. Nikita percaya loh bahwa teman-teman sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu semuanya udah pada bangun dan tidak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya kakak ya. Iya, Oh, udah oke. siap memuji Tuhan. Tadi Nikita bilang sudah siap memuji Tuhan, coba semua yang di rumah lompat. Siap memuji Tuhan? Siap, oke. Gue percaya pasti di rumah sudah pada siap memuji memuliakan Tuhan. Tadi kita nyanyi apa nih kita? Hari ini Kurasa bahagia. iya, Nikita kayaknya masih malu-malu deh. Oke, ayo semangat yuk. Hari ini kurasa bahagia. Semua tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kembali kita katakan, hari ini Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. siapa yang satukan kita? Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo katakan, bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, masih pada semangat belum? Coba dulu, masih semangat enggak ya? Coba yang di rumah, masih semangat enggak? Makanya kakak Nikita juga bilangnya, teman-teman masih pada semangat belum? 1, 2, ya. Coba Nikita mau tes dulu. Iya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Las Kristus. Berjaga. Iya, sudah dites berarti udah bangun ya Nikita ya. Iya kakak ya. Udah dong. Udah dong. Iya, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa oleh karena kemurahan siapa? Tuhan. Iya, oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, semuanya kita sehat-sehat. Kita mau katakan buat Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada hingga hari ini. Haleluya. Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama-sama.
adik-adik yang di rumah kita lipat tangannya, kita ucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku akan mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan menyerahkan setiap rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kita, mulai dari MC, kakak kita Nikita, kakak Sherly, bahkan ibu kita Felicia nanti yang akan membawakan firman Tuhan, bahkan media yang kita pakai, dan adik kita John yang membawakan musik, semua kita bawakan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kita ini sampai berakhirnya. Nanti di akhir pujian kakak mengundang adik kita Nikita untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat satu penyembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari semua anak-anak sekolah minggu kita duduk yang manis. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan terima kasih syukur kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kembali kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Teman, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah. Berkati teman-teman sekolah minggu. Berkati kakak Sherly yang berkati Ibu Felis yang Singarjo. Enggak, bahkan berkatilah John yang membuat musik untuk ibadah. Tuhan, hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Sudah amin nggak di rumah? Oke. Kita mau undang berdiri dulu ya kakak ya. Soalnya mungkin dari tadi sudah menyembah, sudah mengucap syukur buat Tuhan Yesus. Nah hari ini tiba waktunya kita akan bersorak-sorai. Iya, bersorak-sorai. Satu pujian yang manis buat Tuhan, apa kakak Nikita? Hari ini. Iya, hari ini harinya Tuhan. Oke, ayo Abang John.
kita? Udah keringatan enggak? Ya. Udah. Yang di rumah udah keringatan enggak? Keringatan ya Kak Sherly ya? Iya. Semua duduk lagi ya nak ya. Sudah keringatan nih. Karena sudah bersuka cita memuji Tuhan. Udah lompat-lompat pasti di rumah ya kan? Sekarang kita mau apa nih Kak Sherly? Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Felicia. Sambil menunggu, kita angkat satu pujian kita, ini telingaku Tuhan, sambil kita mengumpulkan korban persembahan untuk Tuhan. Telingaku
Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Tadi kita sudah lompat-lompat, sudah kita katakan bahwa Yesus kekasih jiwa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini tibalah waktunya kita mau apa, Nak? Tibalah waktunya kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pagi hari ini Ibu percaya meskipun kita dibedakan oleh ruang dan waktu. Tapi anak-anak sekolah minggu pasti semuanya semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang semangat memuji memuliakan Tuhan, mari Nak lambaikan tangannya. Yang di rumah coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kalau mungkin kakaknya belum lambaikan tangan, yuk Kak. Oke, pasti Ibu percaya semua sudah lambaikan tangannya karena ya Ibu tahu kita semua pasti rindu mau beribadah bersama di gereja, tapi kita percaya waktu Tuhan Yesus adalah waktu yang terbaik. Ayo persiapkan kitab sucinya. Sudah ada kitab sucinya, Nak? Nah, Ibu yakin kitab sucinya sudah ada di depan masing-masing. Jangan lagi ada yang jalan-jalan. Kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Penasaran gak ya pagi ini kira-kira tentang apa ya firman Tuhan kita, kakak kita? Atau yang di rumah, ada nggak yang penasaran? Penasaran dong. Iya, jadi harus ada rasa haus, rasa rindu, mau dengar-dengaran akan apa? Firman Firman Tuhan. Tuhan. Ibu senang banget loh kalau anak-anak sekolah minggu itu benar-benar rindu. Apa ya kira-kira firman Tuhan nanti? Berarti anak-anak sekolah minggu mau terus memuji, memuliakan Tuhan. Iya, nah hari ini Ibu akan bercerita dari kisah Alkitab, yaitu tentang persembahan seorang janda. Nah, sudah pernah dengar nggak? Sudah. Oke, sudah. Kira-kira apa sih persembahan janda itu? Kita tahu nggak ya? Yang di rumah tahu? Kalau tahu nanti bisa komen ya, Nak ya. Nah, nanti Ibu baca komennya. Oke, yuk kita buka Alkitab kita di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judul firman Tuhannya, persembahan seorang janda miskin, ya. Kita baca ya, Nak ya. Ayo semua ikut membaca, sama-sama baca ya, Nak. Ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Firman Tuhan hari ini menceritakan seorang janda. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu pasti sudah tahu apa sih janda? Kalau janda itu berarti tadinya dia menikah, punya suami. Nah, suaminya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, jadi tinggallah seorang diri. Itulah yang dibilang dengan janda, tidak bersuami lagi. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan bahwa tadi dikatakan persembahan janda yang paling banyak, yang paling Tuhan terima? Kenapa? Nah, saran kan? Nah, ketika Tuhan Yesus pada saat itu, pada waktu Yesus mengajar di Bait Allah di Yerusalem, nah duduklah Tuhan Yesus. Sama kalau kita memberikan persembahan, orang berbondong-bondong nih memberikan persembahan, pasti berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tiba-tiba datanglah seorang janda yang sangat khusus. Dia cuma 2 peser. 2 peser, kalau zaman dulu itu 2 peser itu sangat kecil.
Kalau umpamanya sekarang 2 peser itu uang yang paling kecil nilainya itu 100 rupiah ya kakak ya. Ya 100 rupiah, 100 rupiah lah kalau sekarang ya. Yang paling kecil nilainya. Nah pada dulu itu 2 peser itu sangat kecil nilainya. Nah jadi anak-anak sekolah minggu ketika memberikan persembahan ini, padahal janda ini adalah janda yang miskin. Dia miskin, dia cuma punya dua peser perak saja yang dia mau persembahkan. Kemudian dia berikan, dia letakkan di atas. Nah dilihat Tuhan Yesus. Apa tadi kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, maka dipanggil Tuhan murid-muridnya dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi yang lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Sebab yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan tahu isi hati seorang janda ini. Nah, dia tahu kalau janda ini memberikan apa yang ada padanya. Dia cuma punya 2 perak tapi dia tulus. Tuhan hanya ini yang kita berikan. Melihat, Tuhan Yesus melihat janda ini. Dia tidak pura-pura miskin, dia tidak pura-pura susah. Tapi dia memang benar-benar keadaannya apa adanya. Diberikan 2 peser perak. Nah, Tuhan melihat bahwa iman ibu ini sungguh luar biasa. Kenapa? Nanti dia mau makan pakai apa? Padahal dia kan miskin. Kenapa dia berikan semua persembahannya? Nah, kenapa? Tapi karena janda ini tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Makanya dia memberikan apa yang ada padanya, dia berikan kepada Tuhan. Nah, persembahan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari persembahan ini anak-anak sekolah minggu semuanya? Kita mau belajar bagaimana kita memberi dengan hati yang tulus. Nah, seperti tadi banyak orang kaya yang memberi persembahan. Tapi mungkin mereka hanya memberikannya supaya dilihat orang, oh si Anu persembahannya besar kayak gitu ya. Tidak, Tuhan tidak melihat jumlah yang besar. Ayo anak-anak sekolah minggu. Nah, jika memberikan persembahan itu, berilah dengan hati yang tulus. Bukan karena harus besar, bukan harus karena uang besar. Uang kecil juga, tapi kalau diberikan untuk Tuhan, benar-benar tulus, Tuhan aku cuma punya duit segini, hanya ini yang bisa aku persembahkan buat Tuhan. Nah, Tuhan melihat itu, Tuhan memperhitungkan itu. Mari anak-anak sekolah minggu, belajarlah menjadi anak-anak yang memberi dengan tulus. Nah, kita ingat, kita percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, ya kan kakak? Iya Bu. Ya nih kita? Iya Bu. Iya anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Oke, Tuhan tahu kalau anak-anak sekolah minggu yang di rumah itu, lama banget ibu ini bawa firmannya, cepatlah aku mau nonton film apa tuh kalau hari minggu, ibu nggak tahu ya, tapi mungkin aku mau nonton YouTube lah, kayak gitu kali ya sekarang ya. Tapi ada juga anak-anak sekolah minggu yang duduk, ya ibu aku maulah belajar firman Tuhan. Nah, Tuhan tahu loh, Tuhan tahu apa isi hati anak-anak sekolah minggu. Makanya tidak boleh berbohong. Takutlah akan Tuhan, seperti firman Tuhan minggu lalu ya. Takutlah akan Tuhan. Makanya kalau dibilang takut akan Tuhan bukan berarti seperti itu. Tapi bagaimana? Takut akan Tuhan itu mengikuti perintah firman Tuhan. Iya, banyak kan perintah firman Tuhan yang diajarkan sama anak-anak sekolah minggu. Nah, ketika anak-anak sekolah minggu mau melakukan kejahatan, oh iya, firman Tuhan bilang tidak boleh sombong. Jadinya nggak sombong. Ketika anak-anak sekolah minggu mau mencuri, istilahnya nih di warung nih, nggak tahu tuh mama kan, ada nanti yang datang beli permen. Aku ambil aja lah 1.000 untukku, nggak apa-apa kan nggak ketahuan. Nah, yuk siapa yang tahu? Tuhan. Iya, ada Tuhan. Nah, harus ada di dalam hatinya. Oh iya, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus ada di mana-mana loh. Ayo. Nah, makanya tanamkan firman Tuhan dalam hati anak-anak sekolah minggu. Lakukan terus kebaikan. Seperti seorang janda ini. Lakukanlah yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan melihat iman ibu ini luar biasa. Berikan untuk Tuhan.
walaupun sedikit, tapi ini untuk Tuhanku. Nah, Tuhan lihat ibu ini, maka persembahan ibu ini sungguh persembahan yang luar biasa. Mari belajar dari ibu ini, berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang anak-anak sekolah minggu punya, berilah buat Tuhan. Contohnya nih, kalau sekarang kan anak-anak ini udah pintar-pintar ya kakak ya. Iya Bu. Pintarnya udah kalah loh kami guru-guru sekolah minggu. Apalagi ada yang pintar main keyboard, iya kan? Kayak teman kita John ya, pintar main keyboard. Ada yang pintar nyanyi kayak ini kita ini. Banyak lagi artis-artis di gereja kita, anak-anak sekolah minggu. Nah, persembahkanlah itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Iya, mulai dari kecil harus belajar mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan buat anak-anak sekolah minggu. Kalau Tuhan sudah mulai kasih pita suara yang bisa bernyanyi, bernyanyilah untuk siapa kakak? Untuk Tuhan. Iya, bernyanyi untuk siapa anak-anak sekolah minggu di rumah? Coba kita dengar. Oh, untuk Tuhan. Nyanyilah untuk Tuhan, terus nyanyi di rumah ya nak, nyanyi untuk Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Mungkin masih ada fales-fales enggak ya Kak Serlia atau Nikita ya, ada fales-falesnya, enggak apa-apa. Tuhan gak ejek, jelek kali suara Grace Mai itu fales katanya, enggak nak ya. Tapi Tuhan lihat, Grace bernyanyi, terima kasih Yesusku. Sungguh bernyanyi buat itu yang Tuhan lihat, hati yang tulus datang kepada Tuhan. Iya, bukan karena harus contohnya ini pergi ke gereja harus baju cantik ya kakak ya. Apalagi kalau Natal dibeli mama mungkin baju harga 100.000. Enggak mau aku mama. Ada enggak kayak gitu? Aku mau lebih cantik dari ini. Oh tidak. Tuhan tidak menerima persembahan seperti itu ya kan kakak? Iya Bu. Iya. Bu. Tuhan lihat, gak apa-apa mama, yang penting aku bisa bernatal, aku sudah bersyukur, Tuhan izinkan bernatal gak apa-apa. Nah, tetap belajar seperti seorang janda, memberi persembahan yang tulus. Tulus apa adanya buat Tuhan Yesus. Belajar ya nak, baru belajar berbagi. Nah, kalau belajar berbagi ini agak-agak susah ya kakak dikerjakan ya. Ya enggak nih kita? Ya enggak John? John dulu. Ya Bu. Susahnya itu mungkin sih enggak ya. Tapi kalau aku kasih donat dari Jeko ya. Kalau Jeko enak enggak donat Jeko? Enak dong Bu. Rasa coklatnya gimana? Enak. Yummy, ada kacang-kacangnya lagi ya kan? Iya Bu. Iya ada kacang-kacangnya lagi. Nah ketika nih kita makan donat Jeko ini, kemudian ada temannya di sampingnya datang, atau si John ya. John ini diam aja, dia sebenarnya pengen banget makan donat ini. Tapi kita asik saking nikmatnya. Kira-kira bagus nggak sifat Nikita seperti itu? Tidak. Iya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi. Harusnya bagaimana? Berbagi. Berbagi. Harusnya berbagi. Ini John, walaupun di hati ini, kurang dong jatahku, kayak gitu ya Nikita ya. Jadi kurang dong nanti untukku. Nah itu adalah perkataan-perkataan iblis. Iya, tapi kalau firman Tuhan bilang bagi temannya Nikita, biar sama-sama merasakan enaknya makan Jeko, kayak gitu. Nah akhirnya kita dengar suara Tuhan dari hati. Bagi nih kita, itu adalah Tuhan yang berbicara. Tapi kalau ada bilang, nanti gak kenyang lah aku makan ini. Nah, itu dari mana? Ayo. Dari iblis. Iya dari iblis. Nah jadi kita belajar ya nak ya, mulai sekarang mau sama kakaknya pun atau sama adiknya di rumah ya berbagi dong. Bahkan sama papa mamanya ya, gak boleh pelit ya. Masih pelit enggak? Enggak dong Bu. Iya, masih pelit enggak John? Iya, gak boleh pelit ya sama mama papa ya. Mama papa udah susah payah loh besar-besarin. Susah payah memberikan yang terbaik. Nah kalau ada yang bisa dibantu orang tuanya, berikan tenaga juga jangan pelit. Berbagi juga jangan pelit. Contohnya mungkin ada makanan tapi sama mamanya, salah, gak usah sama mama ya. Mama kan udah, aku dulu gitu ya kan. Nah jangan gitu ya sayang ya.
Jadilah menjadi seperti seorang janda ini, berikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus melihat ketulusan anak-anak sekolah minggu. Belajar jadi anak-anak yang tulus ya nak. Jangan jadi anak-anak yang suka berpura-pura. Tapi tulus melakukan semuanya, ingat firman Tuhan. Pelan-pelan setiap firman Tuhan ini tanamkan terus dalam hati anak-anak sekolah minggu ya. Yuk kita baca dulu yang menjadi super ayat kita, yaitu di ayat yang ke-43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, belajar seperti janda ya nak, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik, kalau dibilang terbaik berarti ada di atas ya kak ya, yang terbaik ya, belajar ya. Walaupun masih kelas kecil, kelas menengah, kelas besar, tapi tetap berikan buat Tuhan Yesus ya nak ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, belajarlah menjadi anak yang suka memberi dengan tulus kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan akan terus ada bagi anak-anak sekolah minggu. Maka anak-anak sekolah minggu mulai dari sekarang dipersiapkan supaya berakar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Iya, jadi besarnya nanti gak kaget lagi, kan sudah terbiasa melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian penyembahan buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan buat Tuhan, kita harus bersyukur buat Tuhan Yesus atas setiap penyertaannya buat anak-anak sekolah minggu. Ayo anak, semua bangkit berdiri ya nak ya. Semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sungguh banyak pengasihan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Mulai hari-hari yang lalu hingga pagi hari ini, penyertaan Tuhan terus ada bagi anak-anak sekolah. Makanya ayo bernyanyi dari hati yang paling dalam anak-anak sekolah minggu semuanya. Tidak hanya lidahnya yang bernyanyi, tapi semua hatinya, bila perlu sampai menangis kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kita harus berterima kasih buat Tuhan Yesus atas setiap penyertaannya bagi anak-anak sekolah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu, mari naikkan pujian ini. Rasakan hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
berdoa, ikuti apa yang Ibu ucapkan, ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Kami Tuhan. naikkan syukur Kami kami. naikkan syukur kami. Kami naikkan pengagungan kami. Kami naikkan pengagungan kami. Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Kami sudah bernyanyi. Kami sudah bernyanyi. Kami sudah Kami bersorak-sorai. sudah bersorak-sorai. Di dalam Tuhan Di Yesus. dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah belajar Kami sudah belajar akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan. firman Tuhan Firman Tuhan. tetap berakar, Tetap Tetap bertumbuh, bertumbuh, berbuah, berbuah di dalam di dalam hati kami, hati kami. menjadi anak-anak Menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mau jadi Kami mau jadi anak-anak anak-anak yang baik, yang baik, memberi dengan tulus memberi dengan untuk tulus Tuhan Yesus. untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesehatan kami, Kesehatan kami, pertumbuhan kami, pertumbuhan kami serahkan kami serahkan di dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jagai kami Tuhan. Jagai kami Lindungi Tuhan. kami Tuhan. Lindungi kami Dalam Tuhan. hari-hari kami. Dalam hari-hari supaya kami Supaya tetap kami aman. tetap aman. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Buat orang tua kami. Buat orang tua yang kami. sudah membesarkan kami. Yang sudah membesarkan Berikan kami. kesehatan Tuhan. Berikan kesehatan Beri Tuhan. kesabaran Berikan kesabaran dalam mengajari kami. mengajari kami. Dalam membimbing kami. Dalam membimbing kami. Ke jalan Tuhan. Ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Kami berdoa. Buat guru-guru sekolah minggu. Buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Terus menyertai. Terus menyertai. Bahkan memberikan semangat. Bahkan memberikan semangat. Memberikan hikmah. Memberikan hikmah. Pengetahuan. Kekuatan. Dalam mengajari kami. Mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. berdoa. Kami Buat berdoa. seluruhnya. Buat seluruhnya. Yang ambil bagian. Yang ambil dalam bagian. peribadatan kami. Dalam peribadatan Mulai dari kami. pemain kami. musik. Mulai dari pemain musik, tim media. tim media, Dan juga Tuhan Dan seluruh juga guru Tuhan. sekolah minggu. dan juga guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan Kami di serahkan dalam, di dalam nama, nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persembahan kami. Persembahan kami. Terimalah. Terimalah. Menjadi persembahan. Menjadi persembahan. Yang harum. Yang harum. Yang kudus. Yang kudus. Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. terus berdoa. Kami terus berdoa. Biarlah Tuhan dengar seruan kami. Biar Tuhan untuk dengar kami Dengarkan seruan kami. kembali, Kembali bersama-sama bersama-sama beribadah, beribadah di gereja, di gereja bersama teman-teman kami. teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Biarlah Tuhan. Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang Biarlah bekerja. Tuhan yang berkarya. Biarlah Tuhan yang Di berkarya. dalam nama Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Segala doa kami. Segala doa kami. Kami naikkan kepadamu. Kami naikkan kepadamu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saat pagi hari ini. Saat pagi hari ini. Kekal abadi. Kekal abadi. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan. Amin. Mari kita katakan doa penutup kita. Bapa kami yang di surga. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena karena Engkau Engkau yang yang punya punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, semua boleh duduk ya nak. Kita mau angkat satu pujian sukacita buat Tuhan. Kita mau katakan terus buat Tuhan Yesus, hari ini adalah harinya Tuhan. Ya. Yuk semua topok tangan ya. Kita belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pagi ini. Sampai bertemu kapan? Minggu depan. Iya, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus